Hari sudah menjelang malam dan Bella baru saja pulang diantar oleh Iqbal. Setelah motor Iqbal tidak terlihat lagi, dia segera masuk ke dalam rumah. Bella mendekati papahnya dan Gavin sedang berbincang di ruang keluarga. Tidak ada teguran dari mereka. Hanya lirikan sesaat yang Bella dapatkan. "Maaf Pak, Bella pulang telat," ucap Bella. "Iya," kata Ferry. Papa Bella ini seolah tidak peduli. Apa memang tidak pernah peduli? Seharusnya Bella sudah tahu jawaban dari Ferry. Sungguh Bella ingin sesekali dimarahin orang tuanya karena pulang malam. Karena dengan dimarahin Bella bisa merasakan kepedulian mereka. "Ya udah Bella, ke kamar dulu ya," ucap Bella dan hanya dibalas dengan anggukan. "Bella," panggil Ferry. Bella tersenyum mendengar panggilan dari Ferry. "Iya Pak. Besok jangan lupa ke rumah sakit," ucap Ferry. Senyuman itu lenyap, kini dia hanya tersenyum paksa. "Iya Pak, Bella ingat kok," kata Bella. "Bagus kalau begitu," kata Ferry. "Sekarang kamu ke kamar, istirahat, lanjutnya lagi." Bella tersenyum mendengar kepedulian Ferry, padahal yang dimaksud Ferry bukan itu. Yang Ferry takutkan Bella tidak bisa ke rumah sakit kalau Bella sakit. Sedangkan Bella terus tersenyum saat memasuki kamarnya. Dirinya segera membersihkan badannya dan mengistirahatkan tubuh serta otaknya. Untung saja besok tidak ada tugas, jadi dia bisa langsung istirahat. Tidak perlu waktu lama Bella sudah berada di alam mimpi. Selama ini Bella memang hidup dalam kesepian. Melakukan apapun dengan kesendirian. Kepedulian pun tidak didapatkannya. Tidak ada yang mensupport Bella dalam keadaan apapun, sedih sendiri, bahagia pun juga sendiri. Pukul 2 pagi, 13. Gedoran pintu terdengar di kamar Bella, sampai Bella terbangun karena kaget. "Bella, bangun!" teriak seseorang dari luar kamar Bella. Sepertinya Ferry. "Iya bentar," dengan buru-buru Bella membuka pintu kamarnya. "Kenapa Pak?" tanya Bella. "Ayo sekarang kamu ikut Papa ke rumah sakit. Kakak kamu ngedrop dan membutuhkan donor darah." Tanpa bicara lagi Ferry menarik Bella untuk mengikutinya. Bahkan sampai Bella terseok-seok mengikuti langkah besar Ferry. Bella hanya menurut. Bagi Bella kondisi seperti ini sudah biasa. Tapi Bella juga khawatir kepada kakaknya yang sekarang lagi berjuang untuk hidup di rumah sakit. 15 menit mereka sampai di rumah sakit. Ferry menarik Bella lagi. Mereka berlari memasuki rumah sakit. Terlihat Gavin yang sedang menenangkan Merta, mamanya yang sedang menangis. Merta melihat kedatangan Bella dan suaminya, dia langsung menarik Bella dan membawanya ke ruangan Dokter Sari. "Dokter, pendonornya udah datang. Ambil aja sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa, yang penting anak saya keadaannya kembali stabil," kata Merta. Hati Bella berdenyut sakit mendengar perkataan Merta, mama kandungnya. Sebegitu tidak penting dirinya di hidup Merta, sampai mamanya tidak memikirkan keadaan dirinya. Dokter tersebut langsung membawa Bella menuju ruangan transfusi darah, memasangkan alat-alat yang diperlukan di tangan Bella. "Bella, kamu tunggu di sini sebentar ya," kata Dokter Sari. Dokter Sari menemui Merta yang menunggu di depan ruangan. "Gimana dok?" tanya Merta. "Maaf Bu, saya hanya bisa mengambil 1 kantong darah saja, sedangkan yang dibutuhkan 2 kantong darah," jelas Dokter Sari. "Kalau yang donor 2 kantong darah itu Bella semua, apa yang akan terjadi dok?" tanya Merta. "Kalau dipaksa Bella yang akan ngedrop," jelas Dokter Sari lagi. "Jika tidak membahayakan Vina, saya tidak keberatan, dokter. Ambil darah Bella sebanyak yang Vina butuhkan," ujar Merta tanpa beban. "Ini tidak bisa dipaksakan Bu," ucap Dokter Sari. "Tidak ada jalan lain dokter, saya hanya ingin keadaan Vina stabil," seru Merta. Dokter Sari pun hanya mengangguk saja. Mau gimana pun ini semua kemauan Merta. Mau bagaimana dia jelaskan, Merta tetap akan kukuh dengan keputusannya. Sebenarnya kejadian seperti ini tidak hanya terjadi sekali tetapi sudah terjadi beberapa kali. Setiap Vina ngedrop pasti yang akan dikorbankan Bella. Dokter Sari menghampiri Bella yang sedang melamun. "Kenapa melamun?"
Tanya dokter Sari memecahkan keheningan. Nggak apa-apa dokter, gimana keadaan Kak Vina dokter? Tanya Bella. Masih belum stabil, tapi kamu tenang saja pasti kakak kamu bisa stabil lagi keadaannya, jelas dokter Sari. Tangannya mengusap kepala Bella dengan lembut, rasa iba membuncah di dada dokter Sari. Dia menangani Vina sudah lama. Dan selama ini pula yang selalu menyelamatkan Vina hanya Bella. Yang selalu mendonorkan darahnya selalu Bella. Terkadang dia ingin menolong Bella dari ketidakadilan ini, tapi di sini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebentar lagi donor darah akan selesai, dan terlihat wajah Bella sudah sangat pucat. Bella, kamu dengar saya? Tanya dokter Sari. Dengar dokter, lirih Bella. Bentar lagi selesai tahan ya, ucap dokter Sari. Bella hanya mengangguk pelan, dia sudah tidak ada tenaga. Sebisa mungkin Bella mempertahankan kesadarannya. Selesai, akhirnya jarum yang ada di tangan Bella dilepas. Bella, 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 panggil dokter Sari. Telinga Bella berdengung kencang. Dia sudah tidak mampu mempertahankan keadaannya. Dengan cepat dokter Merta memanggil rekannya untuk melakukan tindakan. Pagi datang, matahari dengan malu-malu menampakkan wujudnya. Udara masih terasa sejuk. Pagi ini Iqbal sudah rapi karena dia sudah janji akan menjemput Bella. Bahkan pagi ini dia buru-buru sarapan karena tidak sabar untuk kembali berdrama. Abang selesai, abang berangkat dulu ya, kata Iqbal. Kemudian menyalimi orang tuanya dan tidak lupa mencubit pipi adik tersayangnya. Abang, rengek Rizky. Adik Iqbal yang baru berumur 8 tahun. Bang, jangan gangguin adeknya, sela-sila mama Iqbal. Bodoh, babai, abang berangkat dulu, teriak Iqbal. Kemudian dia lari keluar rumah. Tama selaku kepala keluarga hanya menggelengkan kepalanya. Dulu mama ngidam apa waktu hamil Iqbal? Heran Tama. Emang kenapa? Tanya Sila dengan tidak santai. Nggak apa-apa kok ma, ujar Tama dengan cengiran. Nggak anak, nggak bapak sama aja bikin emosi, gumam Sila. Kemudian membereskan piring-piring kotor yang ada di meja makan. Tama hanya mengelus dada sabar istrinya pasti lagi dapat ini. Sekarang Iqbal sudah ada di depan rumah Bella. Mang Asep, kok ini sepi banget, pada kemana? Tanya Iqbal pada satpam di rumah Bella. Tadi malam Non Vina ngedrop lagi mas, jadi pada ke rumah sakit. Tapi Den Gavin ada di rumah baru pulang tadi subuh, kata Mang Asep. Oh gitu ya Mang, balas Iqbal. Ya udah Mamang mau ke belakang bentar ya mas, pamit Mang Asep. Kemudian pergi meninggalkan Iqbal di depan rumah. Iqbal segera mengetuk pintu, tidak lama terdengar suara dari dalam rumah. Iya bentar. Pintu terbuka menampilkan Gavin yang sudah rapi dengan seragam sekolahnya. Dia menatap bingung Iqbal yang pagi buta seperti ini sudah ada di rumahnya. Ngapain kesini pagi-pagi gini? Tanya Gavin malas. Kenapa tuh muka kucel amat? Bukannya menjawab pertanyaan dari Gavin, Iqbal malah balik bertanya pada Gavin. Kepo lo, ngapain ke rumah gue? Mau ngapelin gue lo? Tanya Gavin sengit. Santai dong. Gue mau jemput Bella, mana Bella? Tanya Iqbal. Matanya melirik ke dalam rumah, dan dia tidak mendapatkan tanda-tanda keberadaan Bella. Dia masih di rumah sakit, balas Gavin malas. Niat banget lo jemput pujaan hati. Sampai-sampai jam segini udah ke rumah orang, sinis Gavin. Kalau bukan gara-gara lo gue juga ogah kali. Ini tuh namanya pencitraan. Lumayan kan 10 juta, kata Iqbal dengan santai. Bibirnya berbicara seolah tidak ada beban. Emang dia nggak sekolah jam segini belum pulang? Tanya Iqbal dengan penasaran. Tadi malam dia ngedrop, setelah donorin darahnya buat Vina dia pingsan. Nggak tahu juga gue keadaan dia sekarang kayak gimana, jawab Gavin. Dia berbicara seolah Bella bukan keluarganya. Ya udah kalau gitu, nanti kirim alamat rumah sakitnya, gue pulang sekolah mau ke sono. Gue mau nyari muka depan adek lo,
biar makin gampang dapetinnya, ujar Iqbal dengan senyumannya. Bebe, gue mau berangkat sekolah, lanjutnya lagi. Kemudian meninggalkan Gavin dan mengendarai motornya. Ye si bangsat banyak gaya, cibir Gavin menggelengkan kepalanya. Kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil tasnya dan pergi menyusul Iqbal ke sekolah menggunakan motor kesayangannya. 30 menit lagi bel pulang berbunyi, tetapi mereka sudah membereskan alat tulisnya. Buku, pena semua sudah masuk ke dalam tas mereka masing-masing. Ya sudah kita lanjutkan besok, kata Pak Sardi, seolah mengerti apa yang diinginkan para siswanya. Pak Sardi kemudian berkemas-kemas dan memasukkan barangnya ke dalam tasnya. Kemudian menutup pembelajaran hari ini sebelum keluar kelas. Woi main yuk, ajak Raka kepada Iqbal dan Gavin. Mereka berdua menengok ke arah Raka. Gak deh gue mau ke rumah sakit, jawab Gavin. Gue juga, sahut Iqbal. Raka menatap bingung mereka berdua. Kenapa temannya ini tiba-tiba mau ke rumah sakit? Apakah mereka ingin membuat bayi tabung? Apa jangan-jangan mereka kaum pelangi? Itulah yang ada di otak sempit Raka. Mau ngapain ke rumah sakit? Tanya Raka. Sungguh Raka sangat penasaran. Jiwa keponya meronta-ronta ingin dibebaskan. Gua mah jenguk Vina, tapi gue nggak tahu tuh teman lo mau ngapain ke rumah sakit, kata Gavin. Kepo lo kayak Dora, sewot Iqbal. Raka baru sadar kalau dari tadi Bella tidak nampak di depan mukanya. Oh dia sakit? Tanya Raka. Iya Dodol, orang dia di rumah sakit pasti sakit lah, jawab gemas Gavin. Udahlah, tinggal aja teman lo di sini, Vin, ucap Iqbal dan diangguki oleh Gavin. Mereka meninggalkan Raka yang plonga-plongo di dalam kelas sendirian. Kok gue ditinggal sih? Teriak Raka setelah sadar. Raka segera menyusul Iqbal dan Gavin yang sudah berdiri di samping motor masing-masing. Kemudian mereka bertiga beriringan menuju rumah sakit.